Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Wa ya ayyuhal hadirin ittaqullaha innallaha yuhibbul muttaqin. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Ikhlas rahimahullah. Alhamdulillah, kita semuanya masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, keselamatan iman dan Islam, serta dimudahkan untuk bersama-sama hadir di masjid ini menunaikan sholat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan bersama-sama sholat ini, bersama-sama belajar untuk mencari bekal kita, bekal khususnya agar kita dimudahkan untuk beramal soleh selama hidup kita di dunia, dan dimudahkan dengan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa berlimpah kepada Tuhan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para berikutnya yang dibawakan hingga yaumul qiyamah. Hadirin hadirat rahimahullah, sebelum kita lanjutkan kajian kita hari bersama-sama, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita lanjutkan kajian kita masih tentang sholat. Pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari ta'awud, iftitah nomor 2, kemudian ta'awud. Jadi disunahkan kita membaca isti'adzah atau ta'awud dalam sholat kita hanya pada rakaat pertama. Jadi kalau yang mudah mengingatnya adalah setelah kita baca doa iftitah, karena iftitah juga hanya dibaca pada rakaat pertama. Nah, pentingnya membaca ta'awud atau isti'adzah adalah kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan, khususnya selama kita sholat. Karena memang ketika kita sholat ini ada yang menggoda, mengganggu, agar khususnya agar sholat kita tidak khusyuk, agar sholat kita tidak khusyuk. Jadi godaan setan kepada orang yang sholat itu lebih banyak menggambarkan orang yang melaksanakan sholat dari mengingat Allah, dari sholat yang khusyuk. Meskipun sholatnya tidak batal, sholatnya batal rapopo, yang penting kerja dasar, gitu. Sholat batal sholatnya rapopo, artinya tidak usah mengulang sholatnya. Tapi ketika
Kekhusyuan kita dalam sholat itu timbangannya kecil, sedikit sekali. Rasulullah mengingatkan orang yang sholat itu ada yang mendapatkan setengahnya, bahkan kurang dari setengahnya. Artinya kalau dia mendapat penuh itu gak banyak. Nah, kalaupun tidak mendapat penuh, jangan sampai tidak mendapat sama sekali. Dan itu adalah bobotnya timbang dari kekhusyuan kita selama sholat. Meskipun kekhusyuan dalam sholat itu juga dipengaruhi bagaimana kita melaksanakan rukun-rukunnya, memenuhi syarat-syarat misalnya, kemudian rukun-rukunnya yang kemarin sudah kita kasih bersama. Nah, sampai kita berusaha tadi sesuai dengan ilmu yang kita ketahui, sesuai dengan kemampuan kita, maka kita tambah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan. Syaitan itu ganggu kan memang terkait syaitan itu hafal dengan kebiasaan kita, dengan kesenangan kita. Apa sing lagi disenangi, apa sing lagi dipikirke, ya itu pikirane sholat. Orang yang suka ilmu, ya, setan godanya dengan ilmu, terancam entah nyari ilmu atau menyampaikan ilmu. Orang yang suka mungkin sedekah, godanya juga sedekah. Baik dia sering memberi itu, aku sedekah. Padahal kita ketika sholat itu orang penting sedekah. Orang pemikir mengenai amal-amal di luar sholat, meskipun amal sholat. Tapi ketika sholat itu sering kali kita terjalan. Jadi gue pengen sholat kepikiran itu sholat. Misalnya, yang dipikirkan baik-baik. Oleh karena itu perlu kita waspada supaya kita mohon perlindungan kepada Allah dan istiadah tahun selama kita sholat kita jaga betul sholat kita. Kemudian Bapak Ibu setelah tahu berlindung kepada Allah dari syaitan, kemudian kita membaca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Nah, sebelum sampai ke membaca surah Al-Fatihah, ini saya sampaikan dulu tentang basmalah. Karena ada beberapa pendapat berkaitan dengan basmalah, yakni bahasanya basmalah itu merupakan bagian dari surah Al-Fatihah atau tidak. Nah, ini yang menjadi perbedaan pendapat. Masalah muslim rahimahullah, dalam hal basmalah itu para ulama yang disepakati oleh para ulama, bisa dikatakan seluruh ulama, bahwa basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim itu merupakan sebagian ayat atau salah satu ayat, bukan bagian, bukan satu, karena bagian dari ayat pada surat An-Nahl. Surat An-Nahl. Di sana surat An-Nahl yang tahu terbaca ayat berapa? 19. Nanti kita akan bertemu dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim.
mungkin satu titik mengawalnya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dalam hal ini tidak ada makhluk ulama pun yang berselisih, karena memang tugas itu tanpa ada salah satu atau sebagian di salah satu surat ayat di dalam Al-Quran. Nah, adapun kemudian mengenai bahwa basmalah yang terdapat pada permulaan surat Al-Fatihah itu para ulama berbeda pendapat. Yang dikenal perbedaannya ada tiga perbedaan masalah basmalah. Nanti hubungannya adalah dengan ketika sholat itu baca basmalah atau tidak, kalau baca jahar atau sir, kaitannya itu. Yang pertama, pendapat yang pertama bahwa Bismillah merupakan salah satu ayat dari Al-Fatihah. Jadi salah satu ayat dari Al-Fatihah. Maka dalam hal ini membaca basmalah dalam surat Al-Fatihah hukumnya wajib. Jadi kalau yang berpendapat bahwa basmalah merupakan salah satu ayat dari surat Al-Fatihah, maka bacanya wajib. Hanya masalah mengenai sir atau jahar ini tidak masalah bacanya sir atau jahar, tetapi wajib membaca. Di alasan ini khususnya di mazhab ini, sampingnya ini berdasarkan hadis Nabi al-Mujahid. Katanya dia berkata, "Shallaitu wa Abi Hurairah wa qara'a Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qara'a bi Ummil Qur'an." Saya sholat di belakang Abu Hurairah. Abu Hurairah itu sahabat Nabi yang sangat dekat dengan Nabi, banyak riwayat hadis. Maka dibacanya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Abu Hurairah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi membacanya jahar keras, karena orang yang sholat bersamanya benar. Nek ini kan benar mirip ini. Soalnya nek pakai speaker, kalau pakai speaker Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Nek orang ngadu benar mirip. Jadi ini membaca basmalah dengan cara. Kemudian dibacanya Ummul Qur'an. Kemudian seterusnya pada akhirnya, kemudian setelah itu dia berkata, "Walladzi nafsi biyadihi inni la asbahukum sholatu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Jadi kemudian Abu Hurairah itu menyampaikan, jadi kepada Nabi al-Mujahid, saya ini adalah orang yang paling mirip sholatnya dengan sholat Rasulullah SAW. Jadi maksudnya aku sholat ini berarti mirip dengan sholatnya Rasulullah SAW. Dan ini menurut hadis ini merupakan hadis yang paling besar menyatakan ibadahnya basmalah secara jahar. Kemudian yang kedua,
pada dasarnya dianggap sama dengan basmalah yang ada pada awal pemisah antara surat satu dengan yang lainnya. Ini pendapat yang kedua. Dan bahwa membacanya pada surat Al-Fatihah hukumnya boleh, bahkan sunnah, tetapi tidak disunahkan untuk menjalankannya. Ini kalau kita mengikuti pendapat yang kedua. Jadi bismillah itu apa namanya? Ya, ayat tersebut berdiri sendiri dan menjadi pemisah antara surat satu dengan yang lainnya. Yang berpendapat seperti ini maka membacanya itu sunnah, tetapi tidak disunahkan dengan menjalankannya. Bacanya dengan sir, dengan pelannya. Jadi hal ini berdasarkan hadis dari Anas. Jadi beliau berkata, "Sawaitu khalfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khalfa Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa kanu la yajhaluna bismillahirrahmanirrahim." Ya, Imam Nasai dan Imam Hibban. Saya sholat di belakang Rasulullah. Ini Anas juga sahabat, sahabat juga sangat dekat dengan Nabi, biasa sholat dengan Nabi. Maka dia mengatakan, saya sholat di belakang Rasulullah dan di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman, di belakang Rasul dan para sahabat, sahabat besar. Dan mereka tidaklah membaca Bismillahirrahmanirrahim secara jalan, membaca tetapi sir, tidak dengan jalan, tidak mengarahkan. Kemudian yang ketiga, bahwa Bismillah bukan merupakan suatu ayat dari Al-Fatihah dan tidak pula dari surat lainnya, kecuali awal lagi yang atas, bukan di awal surat. Maka pembacanya dimakruhkan baik secara jalan maupun secara sir. Yang berpendapat yang berpendapat seperti ini dinyatakan mazhab ini tidaklah kuat. Ya, ada yang berpendapat seperti itu, tidak membaca sama sekali. Nah, kemudian ini disampaikan pendapat Bukhari yang menghimpun di antara yang pertama dan kedua. Maka beliau berkata adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sewaktu-waktu membaca Bismillahirrahmanirrahim, sesekali waktu, maksudnya sewaktu-waktu berarti semua waktu, sesekali waktu membaca Bismillahirrahmanirrahim secara jalan dan lebih sering membacanya dengan sir. Berarti pernah membaca dengan jalan atau keras, tapi lebih sering membaca sir. Ini pendapat Ibnu Qayyim menghimpun pendapat dari mazhab pertama dan kedua. Dan suatu hal yang tidak dilakukan lagi ialah bahwa tidaklah selamanya ia menjalankannya. Jadi tidak selamanya menjalankan. Jadi dan tadi ya, dan itu diikuti oleh para ulama ini. Bapak Ibu dan hadirin berkaitan dengan
kecil, atau mungkin nggak ada basmalah. Jadi masing-masing semua sudah ada hadiah basmalah yang ada. Termasuk nanti pelajaran sendiri, pelajaran sendiri ketika membaca surah Al-Fatihah, baik ketika sendirian maupun menjadi imam. Ini berkaitan dengan itu basmalah. Kemudian setelah tentang basmalah, nanti dia membaca surah Al-Fatihah. Kalau kita mengikuti materi yang pertama, berarti mengawalinya dengan baca basmalah dengan jahar kalau kita imam, atau kalau sendiri dengan jahar yang boleh. Nah, ada pun dasar-dasar tentang rukun membaca apakah sebagai rukun sholat sudah kita kaji, sudah kita bahas bersama. Maka yang perlu saya sampaikan adalah pentingnya keutamaan membaca Al-Fatihah itu dengan kemarin kita sampaikan Rasulullah biasa membaca surah Al-Fatihah itu satu ayat demi satu ayat. Di antaranya hikmahnya adalah Bapak Ibu, nanti ini juga tentunya kita harus ketika sholat mencoba untuk menghayati hal ini. Jadi ketika kita membaca surah Al-Fatihah itu pada dasarnya kita sudah berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa yang kita ucapkan juga dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita ucapkan ayat demi ayat di surah Al-Fatihah, kemudian Allah membalas. Karena itu hendaknya tadi kita ketahui untuk menjadi penghayatan kita dalam namanya ketika kita sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini hadis qudsi karena yang ini karena isinya firman Allah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi Allah Maha Suci dan Maha Tinggi berfirman, qasantus shalah baini wa baina 'abdi nisfain. Aku telah membagi sholat di sini yang dimaksud adalah Al-Fatihah. Nama lain dari surat Al-Fatihah adalah Al-Sholat. Jadi aku maksudnya telah membagi surah Al-Fatihah itu menjadi dua bagian. Baini wa baina 'abdi nisfain. Jadi untukku dan untuk hambaku. Warismuha li warismuha li'abdi. Separuhnya untukku dan separuh untuk hambaku. Wali'abdi ma sa'ala. Dan untuk hambaku apa yang diminta. Di surat Al-Fatihah itu nanti kan ada permohonan, ada doa. Jadi maka ya hendaknya tadi ya kita bersungguh-sungguh agar permintaan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada sahabat baru akan mendapatkan ya ini bagian dari permohonan yang diucapkannya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iqra'u bacalah." Yaqulul 'abdu, ketika hamba membaca,
Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita kaitkan dengan hadis ini, maka apabila kita dimulai dengan basmalah. Kalau dikaitkan dengan hadis ini, jadi yaqul abdu, ketika hamba yang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, yaqul Allah taala, maka Allah berfirman atau menyebut hamidani abdi, hambaku memuji. Jadi kalau kita mendapat alhamdulillahirabbil alamin, Allah menyebut apa tadi? Hamidani abdi. Makanya Rasulullah kalau membacanya satu ayat demi satu ayat, kemudian ada jeda. Jadi kalau kita baca, kita coba gitu. Alhamdulillahirabbil alamin, kita rasakan bahwa Allah menyahut hamidani abdi, hambaku memuji. Jadi Allah itu senang kalau hamba-hamba memujinya. Dan memang yang layak dipuji itu kan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa yaqulu al-'abdu ar-rahmanir rahim, dan hamba mengucap ar-rahmanir rahim, yaqulu Allah ta'ala, maka Allah menyebut asna alayya abdi. Jadi kemudian Allah menyebut, yakni hambaku apa itu menyanjungku, hambaku menyanjungku. Kemudian ketika membaca Maliki Yaumiddin, yaqulu Allah Ta'ala majjadani abdi. Ketika kita membaca Maliki Yaumiddin, maka Allah menjawab hambaku memuliakanku. Kemudian yaqulu al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika hamba mengucapkan atau membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah menyebut, yakni fahadihi baini wa baina 'abdi wa lil-'abdi ma sa'a. Jadi ini bagianku dan bagian hambaku. Bagianku karena disebut adalah kalimat iyyaka na'budu, sesungguhnya kami menyembah. Jadi Allah mendapat bagian, yakni sembah, disembah oleh hamba-hamba. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Maka ini bagiannya hamba. Jadi untuk hamba adalah apa yang diminta. Maka kemudian yang kedua itu inna siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah hamba mengucapkan kalimat ini, qala fahadula li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Allah menjawab, itu adalah hak hambaku, dan dia akan mendapatkan apa yang dimintanya. Jadi dalam surat ini kita hamba meminta apa? Meminta petunjuk, meminta petunjuk ke jalan yang lurus, seperti jalannya orang-orang yang diberi nikmat, bukan seperti jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah, dan juga bukan seperti jalannya orang-orang yang tersesat. Maka ketika kita minta kepada Allah seperti itu, maka Allah menyebut bahwa itu adalah hak hambaku. Kalau hak berarti ya memang sudah jadi hanya apa itu permohonan hamba dikabulkan, dan hamba itu akan mendapatkan apa
membacanya ayat demi ayat, kemudian diberi jeda. Perasaan maaf kemarin sudah saya sampaikan ya, kalau sebagai maaf bagaimana saya katakan yang kemarin. Kemudian satu lagi tentang masalah Fatihah, bagaimana apabila imam membaca amin. Nah ini ya. Jadi setelah membaca Al-Fatihah sampai akhir, kemudian kita mengucapkan amin. Jadi salah satu Rasul mengumumkan Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza tara min qira'atil Fatihah qala amin." Yang diharu mayakut biha sholat. Bila Nabi selesai membaca Al-Fatihah dalam sholat, dia mengucapkan amin dengan suara keras dan panjang. Jadi mengucapkan dengan kalimat keras dan panjang. Dan bukan amin, bukan saja. Meskipun kalimatnya A itu harus panjang, I harus panjang, bukan amin. Sama nanti beda lagi. Amin, bukan amin, bukan gitu. Jadi A dan I sama. Amin. Nah, apalagi ketika kita mengucapkan amin. Amin itu bersama dengan imam. Jadi barang siapa ucapan aminnya bersama dengan ucapan malaikat, maka malaikat di langit mengucapkannya bersama dengan malaikat di langit yang mengucapkannya, maka dosa-dosanya masa lalu diampuni. Jadi begini, ini kalau lengkapnya. Bila imam selesai membaca Ghairil Maghdubi alaihim waladdallin, ucapkanlah amin, karena malaikat sudah mengucapkan amin dan imam pun mengucapkan amin. Dalam riwayat lain, apabila imam mengucapkan amin, hendaklah kalian mengucapkan amin. Barang siapa mengucapkan aminnya bersama dengan ucapan malaikat, dalam riwayat lain disebutkan, bila seorang di antara kamu mengucapkan amin dalam sholat bersama dengan malaikat kita mengucapkannya, nanti dosa-dosanya di masa lalu diampuni. Ini amin itu juga tidak asal. Hanya bagaimana apa ini ketika imam sudah selesai membaca akhir surat Al-Fatihah. Itu Bapak Ibu kita nanti membaca amin. Sudah hampir bisa sepertinya ini kita lanjutkan materinya. Kalau ada yang disampaikan monggo, kalau tidak ada nanti kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pernah ikut Jumatan, kebetulan imamnya itu niatnya itu diucapkan secara lirik. Setelah itu diawali dengan Alhamdulillah dengan Syaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Sholli Fatihah. Nah itu gimana? Jadi Alhamdulillah dengan Syaitonirrajim saya kan Pak Haris bilang sebelum setelah ini dibaca, kebetulan imamnya tuh niatnya diucapkan lirik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu. Jadi kalau hal yang disunahkan dalam sholat, hubungannya dengan sholat dan membaca isti'adzah ta'awudz adalah seperti yang sudah kita kasih bersama.
yakni sebelum membaca surah Al-Fatihah di rakaat pertama atau gampangannya setelah membaca doa iftitah. Jadi kita baca ta'awudz. Ada pun ta'awudz di luar sholat sebelum sholat, ya tidak mengapa, karena kita membaca ta'awudz itu bisa dilaksanakan saat kita merasa terganggu atau diganggu atau lebih diganggu oleh syaitan. Jika kita merasa sudah takut dengan gangguan setan, itu kita diperintahkan membaca ta'awudz di surah Fussilat. Surah Fussilat ayatnya berapa ya? Yang lupa. Rangkaiannya yang kalimat apa itu? Ayat-ayat tentang istiqomah. Di situ nanti disebutkan apabila kita merasa diganggu oleh syaitan, maka hendaknya kita mengucapkan isti'adzah. Jadi tidak mengapa. Cuma itu sebenarnya bukan rangkaian sholat. Jadi yang berkaitan dengan sholat kita adalah nanti kita membacanya setelah isti'adzah. Itu Pak. Jadi misalnya kita kan mau sholat nggak baca ta'awudz, tapi bacanya setelah kita, itu lebih baik. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengar penjelasan nanti bahwa ketika membaca Al-Fatihah itu ada jeda karena Allah menjawab tadi. Dan kemudian pertanyaan kami, hukumnya bagaimana ya? Kaitannya antar ayat itu ada jedanya. Apakah itu disunahkan atau tidak? Ya, baik. Tapi saya sampaikan dulu ya, jadi kalau kita merasa diganggu oleh syaitan supaya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus berkaitan dengan apa lagi? Hukumnya gimana kalau misalnya nggak jeda gitu? Aku harus bedanya. Iya, jadi ketika kita khususnya dalam sholat ya, membaca surah Al-Fatihah dengan ayat per ayat, kemudian ada jeda, berarti sunnah. Karena itu kebiasaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kemudian kita membaca misalnya diwasalkan, beberapa ayat diwasalkan, nyambung maksudnya. Misalnya Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, itu wasal. Ya. Kalau itu misalnya sesuai dengan kaidah tajwid baca Al-Qur'an, ya, diwasalkan, boleh, tidak menyalahi hukum tajwid. Tetapi kalau kita ingin benar-benar seperti yang diamalkan Rasul, biasa diamalkan Rasul, khususnya dalam sholat baca Al-Fatihah, hendaknya kita baca ayat per ayat, kemudian ada jedanya. Maksudnya jeda ini untuk menghilangkan kesannya sama tadi, untuk menghayati bahwa kita baca surah Al-Fatihah khususnya dalam sholat kita, maka itu pada dasarnya kita tetap berdialog dengan Allah SWT. Apa yang kita ucapkan, maka kemudian Allah akan menyautinya, akan menyahut. Itulah. Itu bukan wajib, bukan. Ya, nyambung pun
menyambungnya sesuai dengan kaidah tajwid dan nama. Karena memang ada beberapa ayat yang disebut tandanya tanda wasol di Al-Fatihah. Ada apa itu tanda wasol publik atau bahkan harus dilakukan di samping. Ya, kalau dikaitkan dengan hadis Nabi memang begitu. Namun tetap begitu. Baik, kalau sudah cukup. Masih ada ya? Baik, kalau sudah cukup saya akhiri.